Jadi emang di kelas dibully tinggal kelas 2 tahun, itu di kelas 3. Kemudian di kelas 4 ya sempat drop, sempat frustasi gitu sih. Kok mereka pada bisa dan aku nggak bisa gitu. Di kelas 3, kelas 4. Nah, setelah drop dibully dan lain-lain, mungkin ya prinsipnya emang pengen maju kan bang. Baik sahabat kalian, terima kasih udah standby di 102,7 FM pada pagi hari ini ya, di agenda Ruang Bicara. Nah, kali ini saya singgah oleh Fitri Yanto yang merupakan founder dari Rumah Kreatif Pemuda Serigai. Ya. Tadi kita udah sampaikan ya bahwa dia udah nyampein banyak hal, ternyata berangkat dari sebuah permasalahan sosial yang banyak sebuah beberapa permasalahan sosial yang dialami oleh para pemuda. Artinya Fitri yang berusaha bagaimana merangkul mereka ini sehingga bisa menjadi pribadi yang benar-benar bermanfaat. Dari awalnya barangkali pemuda ini dianggap dalam tanda kutip sampah masyarakat, tapi ternyata dengan mereka bergabung di Rumah Kreatif Pemuda Serigai, mereka bisa menjadi pribadi yang berdaya dan luar biasa. Nah, Bang Fitrian, kita mau nanya nih, kan menggerakkan komunitas ini kan minim budget, gitu kan? Terus Bang Fitrian ini punya semangat untuk menggerakkan mereka. Nah, apa nih yang menjadi motivasi terbesar ya, atau menjadi kayak bahan bakarnya itu dari mana gitu? Kan butuh ngumpul, kan juga butuh makanan ya. Mulai sekarang sudah ada sekretariatannya ya. Dan dapat itu dari mana? Nah, itu bagaimana? Pendanaan itu gimana caranya? Kalau LKPS sendiri dari dulu hingga sekarang pendanaan masih tidak pribadi. Jadi bagaimana teman-teman yang berjoin ke LKPS ya mereka merasa memiliki. Jadi mereka mengeluarkan budget untuk pribadi itu nggak masalah gitu bang. Ada beberapa ya ibarat keuntungan yang mereka dapat. Contohnya misalkan mereka ada budget misalkan itu nggak masalah. Tapi tetap yang dari LKPS sendiri kita bakal memberikan juga setidaknya minggu matkul step diberikan untuk teman-teman gitu kan. Cuma kalau misalkan itu pendanaan pribadi itu mereka tetap tidak masalah. Dan kalau untuk pendanaan kegiatan yang lain dan alhamdulillah hingga saat ini ya nggak ada masalah sih. Kami setiap ngadain kegiatan, setiap ngadain event dan lain-lain, pendanaannya yang lanjut terus. Walaupun kami bingung pendanaan itu datang dari mana. Sebenarnya gitu. Ya mungkin karena kami ikhlas ya bang dari awal ya bang. Kami ikhlas, kemudian juga kami emang optimis untuk memajuin anak muda. Jadi ya relasi kemudian juga donatur dan itu berdatangan gitu. Sampai sekarang kami bangun base camp itu sudah 2 tingkat tuh. 2 tingkat itu dari 2019 awal COVID itu membangun dasar fondasinya itu dulu. Nabung pakai uang pribadi ya kan, emang ada keinginan lah emang untuk membangun base camp, jadi emang untuk teman-teman bisa berkegiatan di situ kan. Bangun nabung batu, nabung pasir dan lain kami kerjain. Itu dari duit anggota? Dari pribadi, awalnya pribadian. Pribadian. Masya Allah. Kalau misalkan duit anggota, dia tidak melibatkan uang anggota untuk pembangunan enggak, tapi lebih tahu cara ya untuk mengelola anak muda ini dengan kita mengaktifkan mereka di komunitas-komunitas. Nah, sama saya pada begini, saya tidak sendirian, saya ditemani oleh seorang pemuda juga yang luar biasa, yang penuh prestasi, masya Allah ya. Nah, kita akan wah, gimana nih kabarnya Om Trian? Alhamdulillah baik. Keren nih. Kalau pemuda ini apa nama Instagramnya? Berubah namanya? Iya. Apa tuh nama Instagram pribadinya? Vito Nemo. Nah, kemudian kita nanti kan mau ngobrol-ngobrol tentang komunitas nih. Ya, nah, mungkin sebelum kita lebih jauh, coba nih kenalin dulu deh diri Bang Vito siapa? Silakan. Terima banyak bang ya. Perkenalkan sebelumnya untuk semua, nama saya Vito Yanto. Kelahiran dari Jambi 31 Januari 1998. Untuk saat ini kegiatan sedang PPG Jabatan. Juga buka usaha baru. Wah keren nih, bisa seperti itu ya. Baik, kemudian apa lagi nih? Kalau untuk selain kegiatan organisasi, kita juga saya juga sebagai founder dari Rumah Kreatif Pemuda Serigai. Yang mana Rumah Kreatif Pemuda Serigai adalah salah satu wadah untuk anak muda provinsi Jambi yang kita bina, kita dampingin untuk bisa memajukan
diri sendiri, kemudian juga daerah dan juga anak muda lainnya agar ada kegiatan-kegiatan positif di Jambi. Wow, jadi di Ya hobi gambar, ya hobi manfaatkan limbah, dan di situ belum pandai public speaking juga bang. Iya. Jadi emang di kelas dibully, tinggal kelas 2 tahun itu di kelas 3, kemudian naik kelas 4 ya sempat drop, sempat frustasi gitu sih. Kok mereka pada bisa dan aku nggak bisa gitu. Iya. Di kelas 3, kelas 4. Nah setelah drop, dibully dan lain-lain, mungkin ya prinsipnya emang pengen maju kan bang. Iya. Walaupun belum tahu nih cara. Dan kelas 6 ikut lagi aktif belajar dan itu masuk 3 besar. Oh, cepat kali ya? Iya. Itu kok bisa ini ya? Pengen berubah tuh gara-gara apa? Apakah baca buku atau pernah dimarahin sama orang tua? Kalau di ini bang, ya hobi nulis. Jadi dia dulu tuh belum ada tempat untuk cerita. Jadi dari SD itu emang hobi nulis sampai sekarang. Tapi emang nulis di diary bang. Oh, diary. Jadi apa isi hati semuanya tulis di diary. Itu diarynya dikunci kan? Hobi gambar kan, jadi di buku diary buat rumah kreatif, ada rumah dan di situ ada orang. Bisa gambar ya, cuman belum terwujud bahwasanya itu bakal terwujud jadi suatu organisasi, jadi komunitas. Wujudnya itu waktu di SMA. Di SMP aktif, ikut organisasi, belajar OSIS, jadi ketua OSIS, ikut jadi pramuka, jadi pratama dan lain, aktif, ambil prestasi dan lain. Akun lombanya itu di RKS dilatih? Iya, dilatih. Oh, cakep. Kayak misalkan pelatihan. Iya. Pelatihan dari waktu itu kami tetap turun. Ada undangan masuk, ada undangan aja. Misal nih, dia undangan untuk pribadi. Iya. Ya ajak 2 kawan gitu. Nah kayak mana caranya ya harus wajib bawa kawan. Sampai sekarang kayak gitu. Merangkul ya. Termasuk ini juga ya. Oke, iya. Undangannya cuma 2 orang, ya bawa 5 orang. Dan lain-lain mungkin mereka lebih mensupport. Mereka lebih mendampingin apa yang kami butuhkan, mungkin mereka berikan lah, walaupun bukan berupa uang gitu. Tapi kalau masalah uang ya itu kami yang usaha sendiri. Kami ada, karena kan di RKPS ini kami sekarang sudah ada badan usahanya juga bang. Sudah ada usaha, jadi alhamdulillah setelah berusaha kayak gitu datang terus gitu kan. Emang harus berkorban dulu bang. Iya. Ini penting juga nih kan. Iya. Ngeluarin budget oleh foundernya. Ini kan tentu mikir-mikir juga kan. Iya. Saya dapat apa kalau seperti itu, cuma ngeluarin duit saya kan rugi dong gitu kan saya kan. Nah tapi ternyata yang mengatakan karena ini memang adalah sebuah hobi ya, sehingga ketika ngeluarin itu ikhlas, dan akhirnya dengan kita terus mengaktifkan komunitas ini, ada saja orang-orang yang mau berdatangan. Iya, itu sih tujuannya sih bang. Oke, keren. Nah kalau seandainya orang mau gabung RKPS nih, kan pertamanya ya mungkin biasa lah open recruitment. Iya benar. Nah habis itu apa kegiatan sampai mereka tuh jadi orang yang matang? Kalau sekarang yang untuk open recruitment itu bang, itu lebih kita untuk anggota inti dan kepengurusan. Karena itu dibuka setiap tahun dan setiap ini. Dan sekarang juga RKPS sudah di setiap kabupaten kota udah. Oh iya. Ya sudah ada. Total di mana yang sudah ada? Semua bang, kecuali Sungai Penuh. RKPS sudah ada, jadi di pusatnya di Jambi, dan di luar provinsi sudah ada juga di Aceh sama di Palembang. Oh, itu siapa yang berada di sini? Ada anak muda juga. Orang sempat ketemu. Orang juga? Enggak, orang Aceh. Memang orang Aceh? Jadi pada saat kami RKPS menjadi tokoh inspiratif pada saat kegiatan di Merangin nasional, jadi kami diundang. Jadi emang RKPS menjadi tokoh inspiratif di situ, dan di situ memperkenalkan RKPS. Jadi ada salah satu dari peserta dari Aceh, kontingen Aceh itu lebih terpukau, semangat. Mungkin di tempat mereka sama seperti yang dulu. Mereka butuh wadah, mereka butuh tempat. Nah, tapi mereka nggak tahu nih bagaimana cara mewujudinnya. Dan disitulah pendampingan dari hingga sekarang, dari 2022 kalau nggak salah di Aceh. Dari 2022 sampai sekarang itu pendampingan anggota dulu yang awalnya 5, 20, sekarang sudah hampir sekitar 40 orang anggota intinya. Dan bagaimana mereka mengembangkan keorganisasiannya lagi. Itu tuh di Aceh, di Palembang baru beberapa juga. Ya ada program rutinan mingguan gitu ya? Atau gimana? Kalau di provinsi, kalau yang di kota, yang di Jambi, kita ada programnya bang. Kalau mingguan. Kalau misalkan yang di luar itu masih ke pendampingan. Bagaimana mereka bisa nyaman dulu. Dan kalau misalkan mereka ada kan open recruitment tadi nih, itu secara intinya setiap tahunnya pasti ada wajib untuk pengurusan dan anggota. Tapi harus kita bawa dulu ke situ. Kalau mereka sudah setiap hari bertemu sama orang-orang yang pemikiran seperti itu, kan banyak tuh teman-teman lainnya kan. Heran pasti, kok mereka nih
seperti ini mereka kayak gitu aku nggak bisa gitu kan. Jadi mereka tuh bawa bang, terpacu juga gitu. Jadi itulah yang kami lakuin. Jadi setiap hari itu ada aja kegiatan. Kalau pelatihan ada aja. Kayak misalkan di hari ini kayak bawa 20 orang nih. Yang otomatis itu anak-anak yang emang belum pernah ikut sama sekali gitu. Kami ajak. Kemana 20 orang? Yang kegiatan di ini di OJ kanan. Gitu. Oh, oke. Pelatihan apa itu ya? Pelatihan apa? Perusahaan. Kayak kemarin kan masa perusahaan itu juga 20 orang, ini 20 orang. Itu yang sebanyak nian. Jadi emang kewalahan sih sebenarnya bang. Emang butuh tempat emang. Jadi emang support dari pemerintah tuh butuh nian untuk masalah kegiatan. Jadi kalau sekarang ini kan mungkin kegiatan hanya orang-orang tertentu yang dibawa. Iya betul. Dan benar. Tapi kami yang lebih memahami konsep di sosial di alam, mendampingi teman-teman, melihat bahwasanya emang itu pendampingan lebih lanjut dari pemerintah agar bisa teman-teman ini bisa lebih difasilitasi dan didampingi. Bahwasanya kita tahu sendiri kan pemerintah dinas daerah lain. Penonton saja tentu rugi sekali nih. Nah mungkin Ian pasti melihat lah bagaimana permasalahan anak muda saat ini tentu banyak sekali. Nah kira-kira nih apa yang mesti kita lakukan nih kepada anak muda sehingga mereka tuh semangat untuk mau berkontribusi di sosial? Kalau menurut Ian sih zaman sekarang emang kita